أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتراته ومن تبع شريعته إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan, begitu juga kesempatan untuk beribadah. Mesti kita ungkap dengan qaul alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada kajian fiqh shaum, fikih puasa. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang puasa. Maka kita membahas tentang keutamaan daripada puasa itu sendiri. Dikatakan bahwasanya Isra'il farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallahu fariha bisawm. Jika dia berbuka maka dia bahagia, dan jika dia berjumpa dengan Allah pun dia bahagia dengan pahala puasanya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dikatakan shamtus sha'im tasbihun, diamnya orang puasa itu bagikan tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang puasa mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan setiap perbuatan baik amal-amalnya dilipat gandakan. Kemudian kita membahas tentang hukum puasa. Puasa dibagi menjadi 4 hukum. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Kapan puasa itu menjadi wajib? Pertama, ketika puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa qadha, membayar hutang Ramadan. Adapun qadha puasa ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang bagaimana tata caranya. Kemudian shaum kafarat, puasa tebusan atau hukuman, seperti puasa hukuman bagi orang yang bersumpah palsu atau berjima di bulan Ramadan, melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, atau membunuh dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kapan itu puasa menjadi wajib? Fil hajj wal umrah, ketika haji dan umrah, badalan anidhibhi fil fidyah, pengganti daripada memotong hewan ketika melakukan larangan-larangan ketika haji dan umrah. Jadi ketika seseorang haji dan umrah, baik itu kurang rukun ataupun melakukan larangan-larangan ketika haji dan umrah, maka tebusan untuk agar haji dan umrahnya sah yaitu memotong hewan. Jika tidak berkemampuan, maka penggantinya puasa 3 hari ketika ini ibadah haji dan 7 hari sepulangnya ke tanah air. Kemudian yang kelima, shaum fil istisqa idza amara al-hakim, puasa ketika hendak memohon turun hujan. Jika ada perintah dari hakim, hakim di sini adalah pemimpin daerah. Contoh misalnya sedang dilanda kekeringan selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian pemimpin daerah kita memiliki inisiatif untuk mengumpulkan rakyatnya, melakukan sholat istisqa. Adapun tata caranya berpuasa
terlebih dahulu 3 hari, kemudian di hari keempatnya baru melakukan sholat istisqa. Kemudian yang terakhir, nazar. Jika seseorang punya nazar, keinginan, misalnya contoh, jika saya mendapatkan proyek ini misalnya, atau jika uangnya cair dan lain sebagainya, dia bernazar ingin berpuasa, maka puasa yang dia nazarkan tadi hukumnya wajib. Ini yang pertama. Kapan puasa itu menjadi wajib? Ketika Ramadan, ketika puasa qada, ketika membayar hukuman. Kemudian keempat, ketika haji dan umrah pengganti dari memotong hewan. Kemudian ketika hendak salat istisqa, jika ada perintah dari pemimpin daerah. Dan yang terakhir ketika bernazar. Kemudian yang kedua, mandub. Puasa itu bisa jadi hukumnya mandub, sunnah. Nah, adapun sunnah dalam puasa itu dibagi menjadi 3. Ada puasa sunnah yang berkaitan dengan 1 tahun, artinya ketemunya 1 tahun, seperti puasa Arafah, ya. Atau puasa Tasu'ah dan Asyura 10 dan 9. Nah, 9 dan 10. Kemudian puasa Hadi Asyar min Muharram, ya, seperti 11 daripada bulan Muharram. Wasittin min Syawal, atau 6 hari di bulan Syawal. Wal Ashhuril Hurum, dan puasa di hari-hari yang dimuliakan, seperti sekarang puasa di bulan Rajab. Nah, itu kategorinya puasa sunnah, ketemunya 1 tahun sekali. Wal Ashrul Awal min Zulhijjah, atau seperti puasa 10 awal daripada bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Ada puasa sunnah yang ketemunya sebulan sekali, seperti Ayyamil Bid, puasa di hari-hari putih, yaitu puasa di hari 13, 14, 15 di setiap bulannya. Atau puasa di hari-hari hitam, 28, 29, 30. Dikatakan hari-hari putih dalam kondisi bulan sedang bersinar dan sinarnya sempurna. Dikatakan hari-hari hitam di saat itu benar-benar tidak ada bulan sama sekali, ya. Maka itu ketemunya puasa sunnah sebulan sekali. Ada puasa sunnah yang ketemunya seminggu sekali, seperti puasa Senin dan Kamis, ya. Seperti hari ini, ya. Ini ketemunya seminggu sekali. Tapi banyak lagi daripada puasa-puasa sunnah. Wa afdhalus siyam, akan tetapi di antara puasa-puasa sunnah yang paling utama, somu yaumin wa iftaru yaumin, puasa 1 hari dan batal 1 hari, dikenal dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi puasa itu makruh. Kapan? Ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahadi, ketika menunggalkan hari. Misalnya cuman puasa hari Jumat, atau cuman puasa hari Sabtu, atau cuman puasa di hari Ahad, atau puasa 1 tahun, ya, dikenal dengan puasa dahar, bagi orang-orang yang akan mengalami sesuatu yang buruk atas dirinya. Maka karena itu, kalau ingin puasa hari Jumat, mesti diiringi dengan puasa juga di hari Kamisnya, atau puasa juga di hari Sabtunya. Begitu juga dengan jika ingin puasa di hari Sabtu, diiringi di hari Jumatnya dan Sabtunya. Begitu juga dengan di hari Ahad, ya. Puasa di hari Sabtu, Ahad, atau Ahad, Senin. Kenapa? Karena Jumat ini dikenal dengan puasanya, lebarannya orang Islam. Sabtu dikenal dengan lebarannya orang Yahudi. Ahad dikenal dengan lebarannya orang Nasrani. Kemudian yang keempat, puasa bisa jadi haram. Kapan puasa menjadi haram?
ketika istri berpuasa tanpa seizin suaminya. Jadi gini ya. Maupun itu sekalipun kategorinya puasa sunnah, ya, tetap mesti seizin suaminya. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak mesti izin suaminya. Tapi kalau puasa sunnah, istri mesti izin kepada suaminya. Kalau maksakan puasa, bagaimana hukum puasanya? Haram. Tapi sah. Tapi sah. Khawatirnya ya, ketemunya seminggu sekali, pulang hari Senin, mau masuk kamar, maaf lagi puasa. Bahaya itu. Maka mesti izin dulu, ya, izin dulu. Nah, Senin mau datang nih, telepon dulu, boleh nggak puasa? Oh, silakan puasa. Tapi katanya jangan, oh berarti ada maksud. Nah, dari jangan itu ada maksud. Jadi gitu ya. Jadi para istri kalau puasa sunnah mesti izin dulu ke suaminya. Ya. Kalau maksakan puasa bukannya dapat pahala, malah haram. Ya. Begitu juga puasanya seorang budak tanpa seizin tuannya. Kemudian itu yang kategori haram tapi tetap sah puasanya. Ada yang haram tidak sah. Kapan itu? Puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Itu haram hukumnya dan tidak sah. Kemudian ada penambahan puasa di setengah akhir daripada bulan Sya'ban, 16, 17, 18 sampai akhir dari bulan Sya'ban. Atau puasa di hari-hari yang meragukan, seperti di hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena hari 30 dari bulan Sya'ban itu bisa jadi itu awal Ramadan, atau bisa jadi itu masih bulan Sya'ban. Maka haram hukumnya. Nah, ada sedikit permasalahan dalam fikih, boleh puasa di setengah akhir daripada bulan Sya'ban jika kategorinya yang pertama, puasa yang dia lakukan adalah puasa wajib, seperti puasa qadha, puasa nazar, kafarat dan lain sebagainya. Kemudian boleh ya, puasa sunnah, tapi kategorinya sunnah yang menjadi wirid, yang menjadi kebiasaan, seperti puasa Senin dan Kamis. Misalnya gini, ya, jatuh tanggal misalnya 16 atau 17 atau 18 itu di hari Senin, bagaimana itu? Nah, sementara itu masuk kategorinya setengah akhir daripada bulan Sya'ban, boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kategorinya puasanya sudah menjadi kebiasaan. Atau puasa yang sebelumnya sudah diiringi dengan puasa, misalnya contohnya di tanggal 15-nya dia sudah puasa sunnah, maka boleh ya. Nah, tanggal berikutnya, tanggal 16-nya dia puasa, terus tanggal 17 terus sampai akhir. Tapi kalau misalnya gini, dia puasa 15, 16, tahu-tahu 17 batal, dan 18 mau nerusin puasa lagi, nggak boleh, haram hukumnya. Paham sampai sini? Ya, itu kategori daripada bagian-bagian puasa. Jadi puasa itu bisa hukumnya menjadi wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram dibarengi dengan sah, bisa juga haram dibarengi dengan tidak sah. Sampai sini ada pertanyaan tentang puasa. Sebelum kita bahas tentang syarat-syarat sahnya puasa, silakan. Ya, boleh. Kalau puasa qadha, ya, itu hukumnya wajib. Ya. Kalau misalnya dia lupa sudah berapa hari yang dia lewati, itu bagaimana Ustaz? Gimana? Dia lupa sudah berapa hari yang dia lewati puasanya, dia mau bayar utang, itu gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qadha puasa. Jadi tata cara qadha puasa memang dibagi. Ada orang yang meninggalkan puasa sebab karena perjalanan. Ada orang yang meninggalkan puasa sebab karena menyusui.
Ada orang yang meninggalkan puasa sebab karena haid, ya. Ada orang yang meninggalkan puasa sebab karena takut kandungannya terganggu. Ada meninggalkan puasa sebab karena malas. Nah, ini nanti dilihat, ya. Dasar meninggalkan puasanya kenapa? Katakanlah kita ambil hukum sama, ya. Kita nanti untuk secara detailnya nanti ada keterangan secara khusus. Adapun tata cara qada puasa dihitung dari tahun. Jika tinggal qada puasanya kategorinya dilengkah 1 tahun, misalnya gini, punya hutang puasa di tahun 2020, sekarang 2021 ya. Nah, katakanlah ini punya hutang di tahun 2019. Nah, sekarang 2020. Itu cukup qada saja. Cukup qada saja. Puasa, ganti dengan puasa. Tapi kalau sampai lewat tahun 2020, masuk 2021 kan sebentar lagi ya, kurang lebih 2 bulan lagi, itu masuk kita ini Ramadan, itu belum kebayar juga utang yang di 2019 itu, maka 2 yang mesti lakukan. Pertama qada puasa, kedua fidyah, bayar fidyah. Dan untuk fidyah hitungannya tahun. Nah, kalau bisa lewat 1 tahun, qada plus 1 fidyah. Kalau lewatnya 2 tahun, qada plus 2 fidyah. Terus begitu. Itu tata caranya. Nah, terus untuk puasa yang enggak kehitung lagi, misalnya berapa banyak yang sudah kita tinggalkan. Nah, ini dihitung aghlabnya saja. Kebiasaannya saja. Misalnya gini, di tahun sebelum kita istiqomah puasa Ramadan, itu kita puasa, tapi puasanya puasa bocah, ya. Mau kita puasanya, kadang puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Katakanlah sepengingat kita, misalnya kalau 15 hari mah ada puasanya, berarti qada puasanya 15 hari. Jadi gitu aja. Jadi dalam Islam itu nggak harus memberatkan berapa, nggak. Kalau memang kita udah lupa, seingat kita berapa. Misalnya seingat saya, misalnya dulu itu saya paling polnya puasa cuma 15 hari, atau paling polnya puasa cuma 10 hari. Berarti di setiap tahunnya kita 20 hari kita punya utang. Nah, tinggal kita hitung, ya. Kita mulai puasanya bolong-bolong itu dari tahun kapan? Istiqomahnya tahun kapan? Misalnya katakanlah gini lah, katakanlah misalnya 5 tahun. 5 tahun. 5 kali 20 hari. Nah, tinggal itu. Nah, itu kita bayarin, kita cicil. Nah, adapun fidyahnya ngitung lewat tahun. Nah, sekarang tahun 2020, nah itu kita nggak puasanya tahun berapa? Nah, misalnya katakanlah tahun misalnya 2000. Nah, berarti untuk sampai ke 2020 ini berapa tahun ini? 10 tahun. Berarti 10 kali fidyah. Qada setiap harinya ya. Qada plus 10 kali fidyah. Adapun fidyah itu kurang lebih setengah kilo beras. Setengah kilo beras ya, 1 mud ya, segini bikin fidyah itu. Setengah kilo. Berarti setiap harinya kita puasa 1 hari plus mengeluarkan beras berapa tuh? 5 kilo ya. Nah, 5 kilo kalau kelewatnya 10 tahun ya. Jadi hitung-hitungnya. Itu secara singkat tentang qada puasa. Nah, untuk fidyah itu boleh dicicil. Boleh dicicil ya. Nah, boleh dicicil. Begitu juga untuk qada puasa juga boleh dicicil semampu kita. Dan tidak sah puasa sunnahnya seseorang jika dia masih punya qada puasa. Jadi daripada puasa Senin Kamis
atau puasa ayyamul bid sementara masih punya utang puasa, lebih baik bayar utang puasa dulu. Ya. Kenapa? Karena tidak sah puasa sunnah seseorang jika masih punya qada puasa. Hukum qada puasa itu wajib. Dalam kaidah fikihnya taqdimul wajib ala sunnah. Mesti dulukan dulu yang wajib baru perkara yang sunnah. Maka wajib itu bagaikan ra'sul mal. Wajib itu modal, sunnah itu untungnya. Ya. Modalnya nggak ada, tahu-tahu mau untung dari mana ceritanya? Jadi gitu ya. Jadi wajib itu modal, ya. Sunnah itu untungnya. Kalau memang kita nggak punya tanggungan lagi puasa, barulah kita mulai belajar untuk puasa sunnah. Paham ya? Itu untuk sepintas dari qada puasa. Ya. Cuman ada dibagi nanti. Ada bagaimana perempuan yang hamil, cara qada puasanya. Bagaimana perempuan yang menyusui. Bagaimana orang yang sakit qada puasanya. Nanti ada pembahasannya. Atau bagaimana orang yang pikun. Itu apakah masih wajib qada puasa dan lain sebagainya. Allah a'lam. Ada lagi? Sudah? Waktunya ya. Waktunya singkat ya. Tapi setidaknya paham ya. Jadi itu sedikit tentang puasa. Nanti kita bahas ketika masuk babnya. Nanti kita bahas secara detail. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan tafadhul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dalam majlis ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surganya Allah. Allah berkahi diri kita, umur kita, keluarga kita, harta kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.